Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Setiabudi. Kali ini saya akan membahas mengenai koleksi Corinthians Postal Figo, yaitu figur pemain bola yang cukup terkenal. Diproduksi sekitar tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Yang ingin saya bahas kali ini adalah koleksi Figo Manchester United, tapi bukan sembarang figur Corinthians, tapi ini yang ada tanda tangan asli pemainnya. Karena kebetulan saya juga memang adalah koleksi atau kolektor dari tanda tangan tokoh-tokoh dunia. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu. Nah, ini adalah salah satu bagian dari jenis koleksi saya. Tapi tanda tangan pemain dunia tersebut adalah pemain dari Manchester United, klub favorit saya. Dan di tanda tangannya ada di kemasan dari figur tersebut. Kita akan mulai satu persatu. Oke. Saya akan mulai dengan, mungkin kita mulai dengan yang paling simpel ya. Saya sempat punya, contohnya ini. Oke. Ini adalah figur dari Kapten Manchester United, Brian Robson, bisa dilihat. Dan ini ditandatangani langsung oleh Brian Robson, tepat di atas logo Manchester United. Ini bisa dilihat. Saya lupa saya mendapatkannya sekitar tahun berapa ya, 2012 kalau nggak salah. Jadi saya ada kesempatan pada saat itu disuruh memilih apakah mau tanda tangan di atas foto bertanda tangan Brian Robson atau tanda tangan di atas figur ini. Dan saya memilih figur ini karena saya tahu ini lebih berharga dibanding tanda tangan di atas foto. Saya buka biar teman-teman bisa lihat ya. Lihat tanda tangan Brian Robson. Kebetulan saya sudah pernah bertemu dia beberapa kali, bahkan pernah saya bertemu pada saat after party. Jadi pada saat itu saya mengenal salah seorang panitia penyelenggara event acara yang dihadiri oleh Brian Robson. Lalu saya diundang ke acara after party dan saya sempat duduk satu meja dengan Brian Robson. Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol dan saya tawarin mau tantangan mana. Akhirnya saya tantangan di kaos sama di foto masalah pada saat itu ya. Nah, keesokan harinya baru ada acara event resminya. Jadi ini saya dapat pas acara event resminya, sementara yang tanda tangan di kaos itu pada saat after party pada malam hari acaranya. Brian Robson ini salah satu pemain favorit saya. Entah kenapa menurut saya dia tuh pemain yang sangat Inggris sekali. Jadi gaya pemainannya tuh beda dengan pemain-pemain Manchester United lainnya nih. Brian Robson. Oh. Oke. Selanjutnya mungkin saya tampilkan, oh ini ya. Ini sahabatnya Brian Robson. Kalau teman-teman ingat, ini adalah Paul Parker. Dia sempat menjadi komentator di Singapura untuk acara Liga Inggris, namun sekarang kata sudah kembali ke negaranya. Paul Parker. Saya ingat saya berusaha keras mendapatkan tantangan Paul Parker karena percaya apa tidak ada satu masa di mana saya sangat mengagumi pemain ini. Dan dia menandatangani ini memang agak unik, kemasan blister packnya agak panjang dibandingkan Corinthians yang biasa. Nah, tantangannya ada di sini. Tuh. Tapi kebalik. Jadi harusnya gini ya, begini. Nah ginilah. Nah ini tantangannya nih. Saya dulu bahkan sampai niat ingin ke Singapura hanya untuk mendapatkan tantangannya dia di Blister Park ini. Tapi untungnya pas dia ke Jakarta, saya berkesempatan bertemu dan minta tantangannya dia di Blister Park ini. Paul Parker. Dan tantangannya mana tadi? Oh ini tantangannya nih. Apa Parker?
Oke, berikutnya adalah tanda tangan dari ini. Ini pemain tahun 70-80-an nggak salah, pemain klasik MU. Namanya Frank Stapleton. Jadi ini kebetulan ada edisi khusus, limited editionnya Frank Stapleton. Teman-teman bisa lihat. Masih di, ya teman-teman bisa lihat. Ini dia tantangannya. Good. Nah, asli. Jadi kebetulan dulu saya pernah punya kenalan, dia itu kolektor dari Corinthian Figo juga sekitar tahun 2000-an lah. Dan dia menawarkan kepada saya kalau dia memiliki beberapa koleksi Figo Corinthian tapi yang ada tanda tangannya. Salah satunya ini Frank Stapleton. Pada waktu itu saya beli sekitar berapa ratus ribu gitu. Dan dia bisa menjamin keasliannya karena dia memiliki jaringan langsung ke kolektor aslinya di Inggris. Frank Stapleton sendiri juga sebenarnya kurang memahami atau mengenal Frank Stapleton ini, cuman karena dia pemain MU dan kebetulan ada tanda tangannya, jadi akhirnya saya bersedia membelinya. Frank Stapleton. Oke, selanjutnya masih sama juga, yaitu ini dia. Mungkin teman-teman yang suka MU tahun 80-an dan ya 80-an ya, 80-an sampai dengan akhir 80-an mungkin mengenal nama Norman Whiteside. Nah, saya kebetulan juga punya Figo Corinthian dengan tanda tangan Norman Whiteside. Jadi Norman Whiteside ini sendiri salah satu pemain berbakat MU tapi harus cedera dan pensiun di usia muda. Ini salah satu legend di Manchester United dan kebetulan saya memiliki Figo dan tantangan aslinya. Teman-teman bisa lihat. Norman Whiteside. Tuh. Saya juga sempat berkomunikasi dengan Norman Whiteside melalui Instagram dan dibalas. Kalau pada saat itu saya menanyakan beberapa hal dan kebetulan oleh Norman Whiteside direspon dan dibalas. Jadi Norman Whiteside salah satu pemain berbakat yang pernah dimiliki oleh MU, cuman harus pensiun muda karena cedera. Norman Whiteside, legend ini. Sekarang dia ini sering menjadi kerja di MU juga di Manchester United. Jadi kalau ada event-event tertentu, kadang dia itu ikut menyambut tamu-tamu yang datang untuk event-event khusus. Norman Whiteside. Saya sini dulu. Oke, selanjutnya adalah tanda tangan dari, ini dia, Mark Bosnich. Nah, ini dia nih. Kalau teman-teman ingat, Mark Bosnich ini salah satu penjaga gawang yang digadang-gadang katanya akan menggantikan Peter Schmeichel. Tapi ternyata ya gitu deh, nggak bisa diharapkan. Nih, Mark Bosnich. Nih, saya dapat juga dari teman saya yang seorang kolektor yang memiliki link ke kolektor di Inggris. Ini tanda tangan asli Mark Bosnich. Teman-teman lihat sini. Nah, tadinya nih Mark Bosnich ini mau datang ke Indonesia sekitar tahun 2012 kalau tidak salah. 2012 atau 2013 gitu. Antara 2010 dan 2012 ya, untuk acara football master football pada saat itu. Cuman pada saat akhir isunya Mark Bosnich ini tidak dapat visa karena dulu pernah bermasalah dengan narkoba, jadi ditolak masuk ke Indonesia. Dan memang Bosnich itu terkenal dulu pernah mengakui sendiri bahwa dia pernah pakai narkoba. Nah, kalau teman-teman langganan TV kabel dan bisa menyaksikan tayangan Liga Australia, Mark Bosnich ini masih menjadi komentator di sana. Sering menjadi komentator di Liga Australia. Mark Bosnich.
Oke. Selanjutnya David May. Nih. Ya, sebenarnya saya tidak terlalu ngefans dengan David May, tapi kebetulan ya karena beberapa kali dia datang ke Indonesia, saya juga beberapa kali ketemu dengan dia, walaupun sekarang sudah tidak terlalu antusias. Tapi ini saya dapat langsung tantangan David May, David May di Corinthian yang edisi tahun 90-an ini, 95 ini. Berarti sudah 26 tahun. David May. Dulu rambutnya masih belah tengah dulu. Dan masih slim. Kalau sekarang David May udah tambah lama tambah gemuk. Oke, figur berikutnya adalah ngasih sedikit nih. Oh ini. Mungkin figur dari Wes Brown. Ini di edisi khusus Platinum Edition Corinthian Player dia. Ini saya dapat tanda tangannya ketika Wes Brown datang ke Jakarta. Jadi kalau untuk figurnya ini saya dapat ketika saya beli box setnya MU tahun 2000. Itu dulu ada bonusnya, di dalamnya bonusnya ada Wes Brown. Dan terus terang sebenarnya pada saat dia masih di MU, saya tidak terlalu mengikuti Wes Brown sih sebenarnya. Maksudnya tidak terlalu suka, ya biasa-biasa aja lah gitu. Tapi ternyata setelah dia pensiun, dia malah lebih banyak membantu klub MU sebagai klub ambassador atau duta klub. Ya hanya saya mengkoleksi, dan kebetulan begitu ada kesempatan, begitu dia datang ke Indonesia, kan tantangan nih, ditantangan di sini Wes Brown. Ini sendiri nih, kalau teman-teman punya yang Platinum Edition ini jumlahnya cukup langka. Saya sendiri punya beberapa Platinum Edition, tapi yang ditantangannya hanya punya satu ini Wes Brown, satu lagi Franco Baresi. Kalau Franco Baresi kan pemain legendaris Italia dan AC Milan. Itu cukup langka ini. Yang yang edisi Platinum Edition. Itu. Oke, sudah semakin dikit nih saya nih. Ada juga Jesper Blomqvist, pemain asal Swedia. Ini lucu nih. Ada cerita menarik dan unik ketika saya mendapatkan tantangan Jesper Blomqvist. Jadi ini tantangan Jesper Blomqvist, asli langsung dari Jesper Blomqvist. Jadi pada saat itu dia itu datang ke Jakarta atau ke Indonesia dalam rangka event Red Legends. Jadi tim legenda MU melawan legenda tim nasional Indonesia yang berlangsung di Jakarta. Kalau tidak salah tahun 2013 2014 lah. Nah, begitu tahu Blomqvist salah satu yang ikut datang, tentu saja berharap dia mau menandatangani ini kan, tantangan di sininya. Nah, lucunya begitu saya mau minta tantangan ke Blomqvist ini langsung, dia malah kaget. Dia tidak tahu kalau ada produk ini. Dia mau bertanya, "Loh, dapat dari mana ini? Saya baru tahu ada produk seperti ini." Gitu. Kalau teman-teman ingat, dia paling bagus penampilannya pas di musim 99 pada saat MU meraih treble. Jesper Blomqvist dan tantangannya. Itu. Semakin mendekati akhir. Nah, ada lagi koleksi saya yang cukup saya suka, ini adalah Michael Owen. Michael Owen tentu saja saya dapat ketika Michael Owen berkunjung ke Jakarta. Tapi sayangnya pada saat Michael Owen itu bergabung di Manchester United, Corinthian Posta ini sudah tidak diproduksi lagi. Jadi pada saat itu Corinthian sudah berhenti produksi, digantikan dengan Corinthian Microstar, ya kan? Lebih kecil lagi ukurannya. Kalau ini kan ukurannya segini, Microstar bisa lebih kecil lagi. Setelah Microstar kalau beberapa tahun digantikan dengan Soccer Stars. Soccer Stars lebih kecil lagi, mungkin
teman-teman sering melihat mungkin di kayak di Tokopedia, di Bukalapak, kayak yang jual Vigo MU Microstar segini, Microstar segini tuh cuman mereka jual ada yang 80, ada yang 60.000, ada yang 100.000 segini. Jauh, ini kan gede nih. Nah, saya ingat saya minta tantangannya Mike Owen. Saya berharap dia tantangan di sini. Ternyata dia tantangan di sini, di plastiknya. Gitu, tantangannya kan. Tuh. Michael Owen ini bisa dibilang salah satu pemain MU favorit saya, walaupun dia memang asalnya dari Liverpool ya. Tapi bagi saya sebenarnya dia pemain sangat multi talenta. Tapi ya sayangnya dia tuh cedera. Bahkan pada saat dia main di MU, pada saat itu kan dia digajinya itu kan berdasarkan penampilannya. Jadi kalau dia main baru dibayar. Padahal sebenarnya dia pemain berbakat nih. Kalau saja dia dulu gabung di MU lebih awal, ya mungkin sekitar pertengahan tahun 2000-an, pada saat MU masih punya Ronaldo dan Wayne Rooney, wah bisa bayangkan kalau ada 3 duet, Owen, Ronaldo, Wayne Rooney, wah tridente istilahnya tuh, tiga pemain yang ujung tombak, pasti hasil keren ya. Ini salah satu favorit saya nih, Michael Owen. Ya memang sih dia di kemasannya dia pakai jersey Newcastle sih. Sebenarnya saya berharap dia pakai jersey MU, tapi pada saat itu sayangnya sudah tidak diproduksi lagi. Ada beberapa yang apa istilahnya mengcustom, jadi Vigo dari Newcastle ini dicat ulang. Saya dulu juga sempat ditawarin oleh teman saya, tapi kan tidak original ya. Ya lebih baik gini, menurut saya gini saja sih, lebih kata originalnya. Tuh, Michael Owen. Tuh. Dan yang terakhir, Vigo Corinthians saya yang ada tanda tangannya itu adalah Eric Cantona. Tetapi tidak pada langsung pada ininya nih. Maksudnya gini, ini Vigonya. Saya minta tanda tangannya bukan di kemasannya, tapi di dalam kartunya. Jadi setiap Corinthians ini kan mesti ada kartunya nih, kayak contohnya ini. Itu ada kartunya. Nah, saya tantangnya di situ. Jadi kebetulan pada saat itu kemasannya udah kebuka karena sudah cukup lama. Ini kan tahun 95 kebuka. Akhirnya mau nggak mau kartunya keluar. Nah, daripada apa? Tidak dapat tantangan dari Cantona pada saat itu, maka saya menggunakan kartu tersebut tanda tangan. Karena kebetulan memang ini kan sudah apa? Kemasannya sudah lapuk ya. Makanya dia kebuka secara otomatis lemnya udah nggak kuat. Kayaknya saya menandatanganinya di atas kartunya tersebut. Nih, kita akan lihat sebentar. Oke, bentar ya. Bisa nggak? Tunggu sebentar. Saya akan tunjukkan. Iya. Oh, teman-teman bisa lihat. Tuh. Saya akan ambilkan ya. Agak susah soalnya ini. Sebentar. Ya, sorry ada gangguan teknis karena memang gangguan teknis pada kamera, akhirnya saya terpaksa menunjukkannya begini saja ya, biar lebih mudah. Nah, ini kan salah satu kartu dari tiap-tiap Vigo Corinthians pasti memiliki kartu. Nah, untuk Vigo Cantona yang tadi, saya meminta dia menantangnya di sini nih. Tuh. Minta tangan Cantona. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum punya Vigo Corinthians pasti bertanya, sebenarnya kartunya seperti apa sih? Nah, sebenarnya kartunya seperti ini nih. Belakangnya seperti ini biar teman-teman tahu. Tuh. Dia ada statistik. Biasanya digunakan ya untuk sekedar have fun aja. Misal tulisan saya bacakan ya. As manager of Manchester United, how would you rate this player out of 100?
sebagai manajer Manchester United ada 10 kemampuan pemain bola nih yang kita harus nilai. Misalnya gini, penguasaan bola, marking, passing, tackling, shooting, goal scoring, heading, positioning, work rate, fair play. Oh, jumlahnya 100 nih. Jadi kita diminta menjadi manajer Manchester United untuk menilai kemampuan Cantona. Kalau saya sih saya nilai 100, saya Cantona gitu loh. Tuh dia. Tadi saya iseng-iseng minta dia tanda tangan, ternyata mau nih Cantona nih. Saya dapat waktu kunjungan Cantona kedua di Indonesia ini. Jadi Cantona itu udah datang ke Indonesia 3 kali. Ya kebetulan saya bertemu dengan Cantona pada kunjungan kedua dan ketiganya. Ini yang saya dapat pada saat kunjungan kedua nih. Gitu. Jadi saya dapatnya itu di daerah Ciputa Art Prenio ya. Di situ ada event, tapi ini sebelum eventnya dimulai, saya mengasih dia kado. Terus kalau saya menunjukkan beberapa item untuk tanda tangannya, dan karena tinggal tanda tangan, benar-benar dia hanya benar-benar fans Cantona itu, gitu. Jadi pada kunjungan kedua nih, tahun berapa ya? 2016 ya. Tuh. Salah satu favorit saya. Ini figurnya yang ini nih figurnya. Tuh. Ini kebuka, bukannya saya sengaja buka, tapi karena memang sudah 25 tahun. Ini kan tahun 26 tahun malah. Ini tahun 95 loh produknya. Jadi ada beberapa memang yang kualitasnya masih bagus, lemnya kuat, tapi sebagian besar sih jarang ada yang bertahan, sedikit sekali. Bahkan rata-rata teman-teman atau kenalan saya yang juga kolektor Corinthian figure itu figurnya rata-rata dibuka, ditaruh dipajang di atas lemari. Tidak ada yang disimpan beserta, ada yang disimpan beserta dengan blisternya atau kemasannya, tapi tidak banyak, dan tentunya membutuhkan space yang luas dan besar karena figurnya lumayan makan tempat gitu. Ya itulah tadi koleksi tentang figur Corinthian edisi pemain Manchester United milik saya yang kebetulan ada tanda tangannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan kalau teman-teman yang memiliki hobi yang sama, mudah-mudahan koleksinya bertambah, dijaga koleksinya juga, dan mari tetap kita lestarikan figur-figur Corinthian ini, karena semakin lama jumlahnya semakin terbatas dan nilainya semakin tinggi. Bukannya untuk investasi, tapi maksud saya adalah kalau harga semakin tinggi semakin sulit dijangkau bagi kita hanya ingin mengkoleksi itu. Saya sendiri saja mengkoleksi Corinthian itu hanya pemain-pemain yang saya suka. Jadi walaupun saya seorang fans Manchester United, dan alhamdulillah sampai saat ini kalau dihitung-hitung saya sudah bertemu langsung dengan sekitar 40 pemain Manchester United dari berbagai masa. Ada yang tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an pernah saya temuin. Tapi tetap kalau saya pribadi, saya hanya mengkoleksi Corinthian figure yang saya suka. Jadi misalnya contohnya gini, saya tidak terlalu suka pemain MU misalnya seperti siapa ya, bukan tidak tahu suka, maksudnya biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya ada figur, coba siapa ya, inilah misalnya kayak Hoikin itu pemain bagus, saya sebenarnya suka, tapi saya tidak terlalu ngefans sama Hoikin terus terang aja. Jadi kalau misalnya ada pilihan menjual figur Corinthian gini, bisa ada Hoikin, ada Andy Cole, ada Cantona, mungkin saya lebih milih Cantona saya, karena favorit saya sepanjang masa itu Cantona, setelah itu Jordi Cruyff. Itu pemain favorit saya. Saya suka semua pemain MU, tapi kalau untuk dikoleksi saya hanya mau membeli yang benar-benar saya suka. Itu kecuali kalau di kemasan tersebut ada tantangan, itu beda ceritanya. Kalau ada tantangannya pasti saya beli. Tapi kalau misalnya hanya sekedar pemain MU, misalnya ada Wayne Rooney gitu, saya suka Wayne Rooney, tapi saya bahkan hanya miliki figur Wayne Rooney itu untuk kemasan yang
edisi khusus box set tahun 2008 Moskow. Tapi kalau yang satuan ini saya walaupun dulu banyak ditawarin, atau Cristiano Ronaldo, saya juga pemain yang bagus, saya suka permainannya, tapi untuk dikoleksi saya tidak terlalu suka gitu. Saya hanya mengkoleksi apa yang saya suka, tapi tentunya beda-beda ya. Teman-teman pasti memiliki pandangan yang lain juga gitu. Ya, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa saya juga memiliki 2 buah buku yang saya tulis sendiri tentang Manchester United. Teman-teman bisa lihat di Instagram dengan hashtag Unitedpedia, atau United, hashtag buku United, dan hashtag United TVpedia. Nah itu dia tuh, hashtag buku United, satunya lagi hashtag UTD TVpedia gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat di video-video saya lainnya, ada keterangan tentang buku-buku tersebut. Siapa tahu teman-teman berminat untuk membeli. Itu ada buku tentang pengalaman saya seputar Manchester United, ketemu pemain, koleksi, dan banyak macam-macam. Dan satu lagi ada buku tentang ensiklopedia Manchester United yang saya buat, cocok untuk dijadikan mengisi waktu luang, jadi kayak adu pengetahuan, wawasan, jadi kayak tanya jawab gitu. Itulah. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.